Yesaya 6 ayat 9. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta dan di dalam ketenangannya, karena ia mendasarkan dan mengumumkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam padang, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria temannya yang sedang menonton. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 1 ayat 32. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Lukas 1 ayat 20 sampai 21. Kata malaikat
Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan bahkan engkau menamainya dia Yesus. Roma 6 ayat 27. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh karena kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah 5 ayat 31. Dia telah ditinggikan Tuhan dengan tangan kanannya untuk menjadi seorang pangeran dan juru selamat, untuk memberikan pertobatan kepada Israel dan menerima pengampunan dosa. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi setelah